Waalaikumsalam. Dirman itu di telepon. Iya, yang paling kental malah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita di makharijul huruf. Mungkin kita berusaha lagi ya sedikit. Jadi kemarin makna makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Ini difatwakan oleh Dr. Syekh Syahbud Mahmud Salim rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian apa saja komponen-komponennya? Komponen-komponen makharijul huruf. Sebenarnya ini dulu ya. Nah, ini dia. Inilah komponen makharijul huruf. Yang pertama adalah al-jawf. Al-jawf artinya rongga mulut sampai rongga tenggorokan. Di sini ada 3 huruf yaitu alif, ya, dan waw. Kemudian al-halqi, nih tenggorokan. Ini di tenggorokan, ini ada 3 tempat tadi di pangkal, tengah, dan ujung. Kemudian ada al-lisan. Nah, ini lidah kita. Sebetulnya lidah itu kelihatan kecil kalau dari atas ya. Sebetulnya sebesar ini lidah kita. Nah, ini ada 10 makhraj dan 8 huruf. Kemudian asy-syafatan, 2 bibir. Ada 2 makhraj. Ada 2 makhraj 4 huruf. Kemudian nanti di al-khayshum, rongga hidung cuma 2 huruf saja. Tempatnya cuma di situ. Nah, ini rincian komponennya. Ini bagian tenggorokan. Nah, inilah pita suara, tempat keluar huruf hamzah dan ha. Nah, ini dia. Kalau dia terbuka gini berarti pita suara terbuka. Ini huruf ha. Nah, jadi ha itu bukan dari mulut ya. Bukan dari sini ha itu. Ha itu muncul dari sini. Nah, ini pita suara ini. Ngalir ke atas ke sini. Nah, itu ha. Ha ya. Bukan ha. Jangan ha tapi ini kita baru pengenalan organ-organnya ya. Nah, kemudian ini bagian-bagian daripada mulut, rongga mulut. Nah, inilah rongga mulut atas. Nah, ini gigi geraham atas, ini gusi bagian atas ya. Ini tengah gusi, kemudian ini tengah langit-langit, ini pangkal langit-langit. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen lidah. Nah, ini yang paling ujung nih dekat amandel ini namanya akar lidah, jadrul lisan. Kemudian ada pangkal lidah. Kemudian nanti ada khafayatul lisan, ada sisi lidah. Kemudian ada tengah lidah, ada ujung lidah. Nah, nanti istilah-istilah ini akan dipakai terus ini. Dipakai terus istilah-istilah ujung lidah, tengah lidah. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen gigi. Nah, ini bagian gigi geraham atas, ini gigi bawah. Gigi geraham bawah dan gigi bawah. Ini gigi seri bawah, ini gigi seri atas. Nah, ya sekarang, nah kemudian makharijul huruf tadi ya terbagi atas 5: rongga al-jawf, tenggorokan al-halqi, lidah al-lisan, bibir asy-syafatan, rongga hidung al-khayshum. Nah, sekarang kita bahas seperti kemarin, makhraj al-jawf, rongga mulut hingga rongga tenggorokan ya. Rongga mulut hingga rongga tenggorokan. Nah, dia ada 3 huruf yaitu alif, waw, dan ya. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Maka ini disebut juga al-jawf ini adalah tempatnya huruf-huruf mad. Mad artinya yang dipanjangkan dengan huruf mad tabi'i ya. Mad tabi'i. A, U, I atau A, I, U itu tempatnya ada di rongga mulut. Nah, jadi kira-kira seperti ini cara pengucapannya.
Kemudian tata cara pengucapannya, kalau dia huruf hamzah maka begini a, kalau normalnya a, nah, gini ya a, jangan o, tapi a. Karena kalau o, ketika nanti ini hurufnya bertemu dengan alif, bertemu dengan huruf-huruf yang tebal, contohnya so, o, vo, nah itu nanti dia harus dimangapil os, l, 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 nah itu ya, alto, alto, l. Kalau normalnya seperti ini, a, a, terus jangan a, jangan ditaruh di tengah, tapi a biasanya a. Nah, kemudian kalau dia kasroh maka rahamnya diturunkan menjadi i. Nah, nyengir seperti ini ya, i. Jadi jangan e. Ada nama Bismillahirrahmanirrahim, itu salah. Itu imalah menyimpang menjadi e. Harusnya i. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rahamnya diturunkan i, b, c, g, d. Nah diturunkan. Kecuali nanti dia akan ketemu dengan huruf-huruf yang tebal ya, dia akan sedikit agak membuka. Tapi nanti ini contohnya ada. Kemudian kalau dia berharokat dhammah maka mau murni dimonyongkan. Monyongin. Kalau dia nggak dimonyongkan dia akan jadi imalah menjadi o. A'udzu billahi minasy ao harusnya a'udzu billah. Jadi mulutnya dimonyongkan sampai dia nanti ada celah di tengah seperti ini. Butu, suju, semua dimonyongkan. Nah seperti itu ya. Nah ini kalau tatbiknya seperti ini. Ini tatbiknya a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Nah seperti ini a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Nah seperti itu. Jadi latihannya seperti itu. Tapi ini udah secara global ya. Tapi nanti kan kita ini penjelasannya hurufnya satu persatu. Nanti kita akan kasih dulu. Nah, sekarang kita masuk ke al-halqi. Halqi, jadi terlupa murojaah dulu. Apa artinya al-jawf? Rongga mulut. Ya. Hurufnya ada berapa? Ada tiga. Apa aja tadi? Alif sebelumnya fathah dibaca ya sebelumnya kasrah dibaca i, kemudian waw sebelumnya dhammah dibaca u. Nah itulah al-jawf, huruf-hurufnya ada tiga, alif, ya, dan waw. Kemudian beranjak iya, itu tempat huruf mat. Al-jawf itu tempat huruf mat. Nah sekarang kita beranjak ke al-halqi, ke tenggorokan. Tenggorokan ini nanti dibagi atas tiga tempat. Dia dibagi atas tiga. Jadi tiga tempat yaitu aqsal halq, itu di sini ini. Aqsal halq. Ya, aqsal halqi. Nah ini aqsal halqi adalah tempatnya di sini. Kalau dalam bahasa Indonesianya pangkal tenggorokan. Di pangkal tenggorokan yang bolong ini. Nah kalau kita ini yang bolong ini tempat kita suara. Nah itulah keluar huruf hamzah dan jadi kalau hamzah sama dengan alif ya, dibacanya a. Tadi a, jangan o, tapi a. Kemudian Nah ini tadi tempatnya di mana? Pangkal tenggorokan. Ini jadi anatomi kesehatan juga. Setelah anak tanya itu anatomi kesehatan, ternyata pangkal kita itu bukan di sini. Pangkal leher itu di sini. Di sini pangkal leher. Jadi pangkal, tengah, baru ujung di sini ujung. Nah sekarang wasatul halq, tengah tenggorokan. Nah keluar tengah tenggorokan itu berkaitan dengan ini yang kayak cacing ini. Ini namanya katup epiglotis dalam ilmu kesehatan. Ini katup. Kalau kita makan Pak, salurannya kan di sini. Ini saluran makanan ini. Jadi makan minum itu di sini. Nah ketika kita mengucapkan wasatul halq, keluar huruf apa? Ain dan ha. Nah harus disertai angin tadi, udara. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah harus keluar. Beda dengan ha tadi. Harus seperti orang mendesak.
ihdinas siratal. Beda dengan Makanya kalau ada imam membaca itu salah gitu. Maknanya sudah berubah. Makanya dia ha tempatnya di tengah. Nah ini nih, kata epiklotis ini ketika kita membaca ha atau ain dia bergerak nih. Ha atau dia bergerak. Ya, jadi dia bergerak di sini di tengah-tengah ini. Jadi si cacing ini kata epiklotis menutup ke punggung ini, ke sini, ke punggung. Dia menutup ke situ dia. Jadi bacanya, jadi huruf ain ini sebetulnya aslinya sama dengan hamzah. Ya, jadi dalam sejarah makharijul huruf hijaiyah, ain ini sebetulnya bacanya a, aslinya itu a. Tetapi karena dia tempatnya makhrajnya adalah di wasatul halq, di tengah tenggorokan, maka dia ditekan karena kata epiklotis ini bergerak. Jadinya a juga. Jangan masuk sini. Jangan masuk ke hidung. Biasa tekan sedikit. Gitu ya. Nah, nanti kita ada latihan. Kemudian lanjut ke ujung tenggorokan, ada ujung tenggorokan atau adnal halq, keluar huruf gha dan kha, tempat yang ngorok-ngorok. Tempat yang kasar-kasar. Kenapa demikian? Karena ini namanya jadrul lisan, ini akar lidah yang tadi itu ya. Akar lidah bertemu dengan ini. Ini langit-langit yang lunak. Kalau kita gini nih, itu ada langit-langit yang lunak, itu bertemu dengan jadrul lisan ini. Maka lembut sama lembut dia akan bergetar. Nah, digetarkan sedikit Pak. Nah, cara membukanya gitu, dimatikan. Di tasydid. Nah, jangan dominan G ya. Kayak antum maksudnya itu mesti dominan G. Ghairil maghdub itu jangan ghairi. Jangan dominan G. Kurang bergetar. Jadi G-nya agak dilunturkan, ditambah getarannya. Ghairil maghdub. Jadi jangan go, tapi go. Getar. Ghairil maghdub. Kemudian kho juga sama. Kho ini kalau ini kan GHO, kalau ini KHO ya. Jadi kho agak lebih kasar. Kho. Kalau dia sulit dimatikan Pak. Jangan terlalu halus. Dia di pertengahan. Sekarang kita sedikit. Kho. Nah, gitu ya. Ini al-gho, ini kho. Beda, ini g, ini kha, ya, ini ka. Nah, jadi ini ya. Jadi ini komponen tenggorokan. Ada aksal halq, pangkal tenggorokan, hurufnya hamzah, tengah tenggorokan, ada ain ha, ujung tenggorokan, ada ghain kha. Nah, makanya secara materi ini harus bisa dipahami karena nanti bisa menyempurnakan pengucapan hurufnya. Nanti akan terbiasa itu, insyaallah. Ya, coba. Ya, jadi al-halqi ya. Al-halqi tempatnya adalah di tenggorokan ini. Ini secara rincinya. Ini rincian daripada aksal halq. Nah, jadi ini pita suara kita, Pak. Kalau kita motong kambing itu kayak yang selang warna putih itu. Nah, itulah ini nih, ini tempat pita suara. Jadi kalau tertutup ini huruf A, hamzah, A. Kalau dia terbuka inilah. Nah, dibuka ya. Kemudian di tengah tenggorokan. Nah, ini huruf ain ini ain. Ya, dia menengah ke belakang. Menekan ke belakang. Jadinya outputnya A juga. Iyyaka na'budu. Nah, itu ini bergerak ke belakang nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, latihannya di situ. Kalau ha, yaitu ha di sini agak bergerak ke depan sedikit. Alhamdulillah, ha, dahulukan halusnya, akhirnya. Ha, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ha, jangan ha, ya. Jadi mengeluarkan halus. Ya begitu ya. Nah, ini tatbiknya. Ini yang ghaib. Kok langsung ghaib? Caranya, jadi kalau tak ketemu huruf ain itu dimatikan kayak gini. Coba 1, 2, 3. Sampai dia itu. Iya. Jangan apa? Jangan di bawah ain. Yang ini hamzah. Nah, kelihatan ya? Hamzah baru ditekan. Bagus. Satu hamzah, satu ain. Nah, sekarang ain sama ain. Bisa nggak? Tekan semua. Pokoknya bergerak itu. Nanti di sini bergerak ya. Nah, itu masuk hidung, Pak. Masuk hidung gitu. Jangan masuk hidung gitu. Jadi harus jadinya masuk hidung. Jadi gini. Sama kayak hamzah. Nah, keluarnya dari mulut. Sama kan? Coba. Nah, itu gak ada sengawa ya. Sekarang ditekan sedikit. Cuma tekan aja, tapi jadinya juga. Sekarang I biasa. Nah, tekan. Sekarang ditekan sedikit. Gitu ya. Jadi nggak boleh itu masuk hidung gitu. Berarti itu masuk hidung. Memang dia tidak merubah makna, tapi dia secara tajwid itu namanya lahan khafi. Lahan kerusakan yang ringan. Kalau dia lahan jali, nah itu tertukar hurufnya. Nggak boleh juga seperti ini. Iya karena budu wa iya karena stain. Nah ini salah besar juga. Karena dia huruf hamzah, harusnya huruf ain kan harusnya. Iya karena menekan. Betul. Jadi bedakan antara hamzah dengan ain. Cuma membedakan tadi tuh di kartu akeklotis tadi. Nah di sini aja bedanya. Bedanya cuma di sini. Kalau tadi hamzah itu di sini, kalau ain itu di sini. Nah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke adenal halqi tenggorokan. Ini huruf gha dan fo. Nah ini dia. Ini yang dinamakan jadrul lisan tadi yang akar lidah tadi itu bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, ini huruf gha, yang ini huruf kha. Kalau gha bawah, paling bawah, kemudian kalau huruf kha dia naik ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Gha sama kha. Gha. Nah, kita tatbik ya.
Jadi kalau yang ro itu GHO, tapi jangan dominan G-nya, diketatkan ya. Kalau yang agak lebih halus. Sekarang kita latihan. Ya coba dimatikan dulu ya. Harus istiqomah ya, konsisten tadi. Nah, sekarang go sama go.